Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menampilkan video bimbingan kelompok untuk memenuhi mata kuliah, tugas akhir, prosedur kelompok, dan konseling. Perkenalkan, saya Lisa Aprilia dengan ujung NIM 092 dan rekan saya. Perkenalkan, saya Dita Aulia Ramadhani dengan ujung NIM 056. Saya Lestari dengan ujung NIM 075. Saya Naila Lutfia dengan ujung NIM 47. Saya Nindi Nazira Putri dengan ujung NIM 085. Saya Dinda Syara dengan ujung NIM 103. Saya Rizahani dengan ujung NIM 112. Saya Indah Karatunisa dengan ujung NIM 096. Oke, mari kita saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih kepada kalian semua yang telah bersedia datang ke bimbingan kelompok kita pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompok ini, ada baiknya kita berdoa nih untuk agar kegiatan ini berjalan dengan lancar. Baik, teman-teman, ada tidak sih yang bisa mimpin doa? Oke, silakan. Baik, sebelum kita mulai bimbingan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa demi kelancaran sampai selesai nanti. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, selesai. Baik, terima kasih. Nah, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, mari kita berkenalan. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Lisa. Di sini saya sebagai pemimpin kelompok yang akan memandu kegiatan kita pada hari ini. Dan saya harap nanti teman-teman juga berani untuk memperkenalkan diri kalian hanya dengan nama panggilan serta tujuan dan harapan yang akan dicapai dalam proses kali ini. Baik, dimulai dari kanan. Baik, perkenalkan nama saya Tari. Di sini saya datang untuk menambah ilmu dan juga wawasan. Harapan saya semoga ilmu yang saya dapat bermanfaat. Perkenalkan, nama saya Dinda. Tujuan saya itu untuk melatih public speaking saya, dan harapan saya tuh setelah bimbingan kelompok ini selesai, public speaking saya jadi lebih lancar. Baik, perkenalkan, nama saya Dita. Tujuan saya mengikuti bimbingan kelompok ini supaya saya bisa menambah wawasan, dan harapannya semoga ilmu yang saya dapat pada bimbingan kelompok hari ini dapat digunakan dengan baik. Perkenalkan, nama saya Liza. Tujuan saya datang ke bimbingan kelompok ini untuk menambah pengalaman saya dan juga wawasan baru, dan harapan saya semoga tujuan saya bisa tercapai. Perkenalkan, nama saya Indah. Tujuan saya datang ke sini untuk menambah pengetahuan, untuk menambah teman. Harapan saya semoga saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Perkenalkan, nama saya Nindi. Tujuan saya mengikuti bimbingan ini adalah untuk menambah informasi, pengetahuan, dan pengalaman, serta harapan saya adalah semoga saya bisa menerapkan ilmu tersebut ke kehidupan sehari-hari saya. Baik, perkenalkan, nama saya Naila. Tujuan saya datang ke bimbingan kelompok ini ingin menambah wawasan dan ingin mengetahui materi yang akan kita bahas. Terus harapannya yaitu semoga bimbingan kelompok ini berjalan dengan lancar. Terus materinya juga bisa bermanfaat gitu untuk saya. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Nah, sebelumnya saya izin menyebutkan nama kalian satu persatu. Di sini mulai dari Tari, Dinda, Dita, Liza, Indah, Nindi, serta Naila. Nah, teman-teman datang ke sini ini secara sukarela atau ada yang maksa? Sukarela. Oke, baik. Nah, selain di sini, selain kalian sukarela, di sini nantinya saya harap apapun pembahasan yang akan kita bahas di dalam bimbingan kelompok ini tidak menyebar keluar, dan saya juga berharap teman-teman terbuka, baik sesama teman-teman ataupun saya dan teman-teman itu kita saling terbuka. Apapun yang sekiranya nanti teman-teman ingin ucapkan itu silahkan kalian ucapkan, tapi dengan peraturan jika ada yang berbicara itu kita tidak boleh menyalak, dan jika ada yang ingin berpendapat silakan angkat tangannya. Oke, udah paham? Paham. Oke. Nah, karena suasananya masih agak kaku, jadi kita main game dulu kali ya. Oke. Saya punya games, tapi sebelumnya teman-teman saya harap untuk berdiri. Oke, di games kali ini, nah teman-teman sebelumnya harus menyiapkan satu nama buah untuk mengganti nama kalian. Oke, Boleh pikirkan terlebih dahulu. Oke, Jero.
Semangka. Oke, semangka. Kelapa. Kelapa. Manggis. Manggis. Nanas. Nanas. Mangga. Mangga. Dan Buah pir. pir. Oke. Jeruk. Ingatkan nama buah teman kalian. Nah, di mana nantinya saya contohkan dahulu, saya adalah belimbing. Nah, jika saya menyebutkan nanas, maka si nanas harus duduk, tapi dia kan nanas gitu, tapi dia langsung nyebutkan nama buah lain gitu. Jadi guru udah paham nggak sih? Paham. Oke, boleh coba ya. Ya. Saya mulai dengan jeruk. Nanas, Oke. kelapa, Oke. Jeruk. semangka, Pir. Lebih nih dong, lebih seru. Itu lebih cepat. Iya, lebih ini dong, kayak kan disebut di terus kayak semangka gitu. Oke, boleh pikirkan dulu. Dia slow-mo. Iya, dia slow. Oke. 1, 2, 3, nanas. Jeruk. semangka, Cepat. Pir. Kelapa. Nanas. Jeruk. mangga, nanas, Kelapa. Jeruk. Oke. manggis, Tapi kita coba sekali lagi tapi dengan lebih cepat. Lebih cepat dah. Lebih cepat. Iya. Enggak apa-apa. Iya. Enggak, Remy lebih cepat jadi biar lebih bersemangat gitu nah. Oke. Lagi nama kalian. Kalian apa ya? Manggis ya. Pir. Semangka. Pir. Semangka. Jeruk. manggis, Kelapa. Mangga. kelapa, Mangga. nanas, Mangga. semangka, Apel. Ya. Oke, selesai sudah. Mari kita duduk kembali. Nah, suasananya kan udah cair nih. Udah seru kan? Nyaman nggak duduknya? Kayaknya Nyaman. masih terlalu dempet. Boleh dilebarkan sedikit, teman-teman. Nah, oke. Oke, jadi setelah kita main game tadi kan suasananya udah agak enak nih. Nah, jadi di sini nih kita akan memasuki tahap inti. Nah, sebelumnya saya akan memberitahu kalian topik kali ini karena topiknya sudah saya tentukan tentang kenakalan remaja. Di kenakalan remaja ini nantinya saya akan menyebutkan satu kasus dan saya minta teman-teman untuk berpendapat mengenai kasus tersebut. Oke, mari kita memasuki tahap inti. Nah, jadi kasusnya ini terjadi di bulan November pada tahun ini kemarin, tanggal 28. Iya, ada yang ikut deh. Oh ya, belum tahu ya. Ini tentang tawuran antara SMK dan SMA. SMK 3 dan SMA 6. Di hari itu tiba-tiba kalau dari berita yang dibaca itu ngambilnya dari Tribun Jambi ya, Tribun Jambi. Nah, itu tuh keterangannya SMA 6 ini awalnya tuh tanding futsal dengan SMK 3. Nah, yang dimana pemenangnya adalah SMA 6 dan SMK 3 kalah. Kata gurunya mungkin karena SMK tidak terima kalau dia kalah dari SMA, jadi mereka menyerang SMA 6 itu setelah jam istirahat atau pulang sekolah, saya juga lupa. Mereka menyerang dengan membawa senjata tajam ke SMA 6 sambil manjat pagar lah. Pokoknya kayak sampai itu tuh anak SMA 6 tuh ada beberapa yang terluka parah. Iya, kayak ini nih jadinya kayak berita yang wah sih. Yang Iya. mendalam siapa? Saya. Nah, pernah denger enggak? Denger Tapi belum begitu amat. belum gitu. Jadi mari kita kupas tuntas di sini.
dari berita yang dari kasus yang saya sebutkan tadi, teman-teman kira-kira ada nggak sih yang lebih tahu nih tentang kasus tersebut gitu. Jadi teman-teman yang lainnya bisa tahu kasus itu tuh mengenai apa. Enggak tahu. Belum tahu. Belum ada yang tahu ya, kalian kudet sekali. Nah pokoknya tadi tuh setelah saya ceritakan jadinya terjadilah tawuran karena SMA 6 ini juga nggak terima kalau dia tiba-tiba diserang oleh SMK 3. Nah oke, bentrok lah di situ. Nah di sini kan termasuk kenakalan remaja. Nah dari kasus tadi yang saya sebutkan itu tuh kira-kira poin-poin nilai-nilai yang bisa kita ambil tuh ada nilai apa sih di situ tuh? Saya minta teman-teman untuk berpendapat. Boleh angkat tangan? Oke. Apa tadi poin-poinnya? Iya, nilai-nilai yang sekiranya salah atau menyimpang atau bisa diambil juga boleh. Kalau menurut saya harusnya peran gurunya itu lebih mengedukasi murid-muridnya. Kalau menang kalah dalam lomba itu hal biasa. Iya. Jadi jangan dibuat terlalu dipikirin gitu, Betul. terlalu berat gitu. Harusnya guru tuh jauh lebih bisa mengedukasi murid-muridnya. Iya, betul. Edukasi itu sangat penting ya, teman-teman. Nah, di antara teman-teman ada nggak sih yang mau nyanggahi dari Dinda? Mungkin nggak setuju nih kalau itu tuh salah guru gitu. Bisa berpendapat kali ya? Mungkin itu bisa jadi juga tuh karena mungkin gurunya udah ngasih edukasi nih. Iya. Tapi si murid ini kan dalam keadaan setelah tanding pasti capek nih. Terus ngelihat si lawan menang terus kayak ngejek-ngejek si yang kalah nih, jadi tuh panas kayak ya udah dak mikirin kalau edukasi yang dikasih Iya, betul. sama gurunya gitu nah kan ya dak mungkin kan gurunya ngasih edukasi di saat dia lagi sedang panas-panas kayak gitu gitu kan emosi kan kesabaran tuh ada batasnya mungkin di sana tuh mungkin dia terlalu capek di saat sedang kalah main mungkin udah capek latihan mungkin di situ. Oke, itu adalah sisi dari siswa. Nah, boleh? Kalau menurut saya dan juga si para siswa ini kan dalam keadaan emosionalnya itu masih labil ya, karena mereka juga rata-rata masih di Ya, remaja usia-usia ABG yang ya sangat rentan lah untuk hal-hal seperti itu. Nah, mudah emosi, sulit mengendalikan emosi tersebut. Apalagi kadang hal tersebut tuh banyak pemicu dari faktor lain, bukan hal dari menang kalah tersebut. Oke, betul semua sih yang disebutkan teman-teman tadi. Ada nggak sih yang lagi yang kayak lebih wah ternyata pemikiran teman-teman lainnya nih nggak sama dengan saya gitu. Silakan. Jadi kan kalau yang disebutin Dinda kan mungkin guru ya, lebih ke lebih ke guru, perhatian guru. Kalau saya juga ada, tapi lebih ke bukan hanya guru tapi orang-orang dewasa di sekitar mereka, kayak orang tua, keluarga itu juga mempengaruhi pola pikir mereka kenapa bisa bertindak seperti itu gitu. Kan tadi yang kayak si Indah bilang kan, masa iya habis tanding kecapean si guru harus nambahin edukasi lagi kan. Maksud dari si Dinda mungkin bukan pada saat itu di edukasinya, mungkin sebelum itu mungkin dari dia kecil ditanamkan nilai-nilai suportif, menerima kekalahan dari orang. Oke, berarti banyak faktor ya yang kayak terjadinya kenakalan remaja ini. Nah, menurut kalian kenakalan remaja ini nih normal nggak sih kalau sampai harus tawuran? Karena tadi kayak saya minta sukarelanya agak berat, jadi saya ingin nanya ke masing-masing teman-teman, dimulai dari kiri deh. Oke. Kalau menurut saya itu hal yang tidak wajar ya. Seharusnya kan ya mungkin anak remaja nih susah gak sih untuk mengontrol emosi, terus tuh sifatnya masih labil gitu kan. Jadi mungkin untuk para yang mungkin tawuran itu lebih baik sadar akan dirinya masing-masing gitu, untuk tidak boleh kayak tawuran gitu atau merasa kayak kalau cuman kayak mungkin menurut mereka tuh
kalah nih kayaknya terlalu inilah gitu. Nah jadi itu mungkin orang nih apa gitu. Oke, berarti lebih ke kesadaran diri dari Ah, siswa tersebut. Oke, bagus. Selanjutnya. Kalau menurut saya, kalau untuk tawuran, kenakalan remaja semacam itu mungkin memang lagi usia-usianya begitu. Cuman lebih dikendalikan saja emosinya. Tidak menutup kemungkinan kalau remaja kan nggak bisa dibatasin, cuman bisa kita kendalikan oleh orang tua, guru atau diri sendiri juga. Itu kan juga balik ke individu masing-masing, bagaimana cara mengatasinya, bagaimana cara bertindak untuk menghadapi situasi tersebut. Itu aja. Oke, berarti secara tidak langsung kamu menormalkan bahwa tawuran di antara remaja itu adalah hal yang lumrah. Karena emang seusia begitu pada halnya emang gitu. Oke, sangat bertolak belakang ya berarti pendapat kalian. Oke, selanjutnya Dinda. Sebenarnya tawuran tuh hal yang tidak wajar dan tidak bagus juga, kayak kan itu tuh apalagi sampai menggunakan alat tajam, pisau kayak gitulah. Tapi tawuran nih kayak udah tradisi turun menurun. Kayak Oke. rata-rata tuh anak STM ya kan, STM sih lebih dominan tuh, yang namanya STM tuh pasti tuh pemegang tahta tertinggi tawuran. Tapi itu susah untuk menghilangkan tradisi turun temurun anak seusia-usia segitu. Berarti pandangan kamu realistis ya, karena itu tuh udah ada sejak dulu. Jadi itu kayak suatu adat yang harus dilestarikan gitu ya. Kalau digunakan juga susah. Iya. Selanjutnya. Kalau menurut saya tawuran itu sebenarnya ya nggak wajar ya, karena kan itu bisa melukai orang lain juga dengan menggunakan senjata-senjata tajam kayak gitu. Dan apalagi mereka masih sekolah, jadi seharusnya sebagai orang dewasa ya harus ngasih edukasi tadi seperti kata teman-teman yang lain. Jadi kalau menurut saya apa ya, walaupun itu bisa dikatakan tradisi, tapi seharusnya emang itu nggak harus terjadi gitu. Oke, berarti sebisa mungkin walaupun itu adalah tradisi tetap harus dihindari. Iya. Oke, bagus. Selanjutnya. Tawuran ini kan ada penyebabnya, yaitu kan remaja kan seperti yang dibilang teman-teman tadi, susah ngontrol diri. Nah, kalau itu sih wajar dan dimaklumi, namanya emosi, kontrol diri pada remaja kan lagi tinggi-tingginya, lagi meningkat gitu. Tetapi untuk tindakan yang sampai tawuran, bawa senjata tajam, nah itu yang perlu orang-orang di sekitarnya untuk ngawasin. Jadi penyebabnya bisa diwajarin karena emosi atau apa, tapi tindakan mereka yang Oke, berarti jawaban Dita dan Indi itu kayak hampir sama, hampir menormalkan bahwa tawuran di antara remaja ini ya normal lah untuk dilakukan. bukan tawurannya, tapi penyebab kayak emosi, mereka marah, mereka ini. Tapi kalau untuk tindakan tawuran bawa senjata tajam itu Oke. Berarti kenakalan boleh tapi tidak sampai menggunakan senjata tajam. Oke, baik, terima kasih. Kalau menurut saya itu nggak wajar ya, walaupun itu misalkan tradisi turun temurun. Nah harusnya kan agar itu nggak jadi turun temurun nih, dimulai dari diri sendiri. Jadi kalau misalkan kita mikir kayak itu nanti bisa buat kita celaka atau orang sekitar kita khawatir kan. Nah kalau nggak dimulai dari diri sendiri untuk kayaknya nggak usah tawuran deh, itu nggak bakal turun temurun, itu nggak bakal berhenti sampai kapanpun. Oke, betul. Berarti si Dinda dan Naila itu hampir mempunyai perspektif yang sama, yaitu mengenai tentang kesadaran diri. Oke. Kalau dari saya itu tidak bisa dibenarkan ya, tawuran itu juga udah masuk ke tindak kriminal sampai melukai orang lain. Terus remaja juga nggak bisa dikendalikan sama orang tua atau guru, jadi balik ke diri masing-masing. Oke, diri masing-masing, berarti tiga yang sama jadinya.
Nah, oke teman-teman, setelah saya bertanya kepada kalian di sini, mungkin simpulan yang bisa ditarik itu bahwa pada usia remaja itu memang biasanya terjadi yang namanya kenakalan remaja. Namun di beberapa kenakalan tersebut ada hal-hal yang tidak harus diwajarkan seperti tawuran tadi. Nah, itu adalah sesuatu perilaku yang dibuat oleh lingkungannya. Itu sebenarnya enggak secara alami ada di dalam dirinya kan, di dalam diri ABG ya jatuhnya. Di dalam diri ABG itu paling kayak marah yang menggebu-gebu, emosi yang belum teratur. Namun untuk tawuran dan segala macam itu pasti ada pengaruh dari lingkungan. Nah teman-teman, jadi berarti di lingkungan ABG tersebut perlu adanya edukasi tentang mengenai pentingnya dalam memilih teman. Nah, memang kita nggak boleh terlalu memilih teman, tapi kita juga harus tetap memperhatikan mana sih yang baik untuk diri kita dan sekiranya dapat membawa kita ke tempat yang lebih baik, dan hindarilah yang membawa kita ke tempat yang lebih buruk atau pokoknya merugikan diri kita sendiri tuh hindari gitu. Kalau bisa dari sekarang sebelum terjadi apa sih namanya, kerugian pada diri kita sendiri. Nah kan kalau kayak kenakalan remaja sampai tawuran tadi itu kan sampai ditahan loh, itu jadi kayak itu tuh ngerugi diri sendiri, ada catatan kriminal jadinya. Ntar kalau mau jadi polisi kayak mana, orang udah ada SKCK-nya udah buruk gitu kan. Oke. Saya rasa hanya itu pembahasan kita pada kali ini, dan jika memang nantinya diperlukan pembahasan lebih lanjut, kita bisa menjadwalkannya di lain waktu. Kita bisa calling-calling lah dari WA gitu. Oke teman-teman, kita udah memasuki tahap akhir. Nah di sini saya ingin teman-teman menyampaikan kesan kalian selama mengikuti bimbingan kelompok tadi. Karena dimulai dari kanan sudah, kiri sudah, saya mau dari depan saya. Kesan yang saya dapat dari bimbingan ini yaitu berkesan banget sih, karena kan kita dapat belajar banyak juga tentang remaja dan tentang bagaimana cara mengontrol emosi juga, karena kan bukan remaja aja, pasti orang dewasa juga butuh itu. Ya betul. Boleh selanjutnya? Dari bimbingan ini saya jadi paham bahwa kesadaran diri itu ternyata penting. Karena perubahan itu bukan hanya dari lingkungan, tapi itu lebih dari diri sendiri. Karena ikut tawuran tuh tidak bakalan terjadi kalau karena kita ingin. Oke, selanjutnya Kalau menurut saya kesannya itu lebih baik mengontrol emosi sendiri, jangan terbawa suasana mentang-mentang lagi panas-panasnya gitu. Banyak-banyak beribadah juga supaya bisa menenteramkan jiwa dan hati. jadi pesan termasuk ya. Iya. Oke, pesan bukan terakhir ya. Oke, lanjut. Kesan saya di bimbingan kelompok ini, kita membahas topiknya sangat menarik tentang kenakalan remaja. Nah, apalagi di Jambi nih ya, khususnya di kota Jambi. Jadi saya tahu ada bentrokan di SMA 6 sama STM. Nah, pesannya semoga tidak ada lagi tawuran seperti ini dan dihindarkanlah terus tuh, dan mengontrol diri, terus emosinya juga diatur gitu. Oke, selanjutnya mari mulai ke depan lagi. Kesan saya mengikuti bimbingan kali ini itu yang pertama, bersyukur karena bisa dapat banyak ilmu dari sini, bisa bertemu teman-teman semua, dan pesannya dari sini kita bisa belajar kalau kontrol emosi, kontrol diri itu sangat penting, dan bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah, karena tidak semua masalah itu dapat diselesaikan dengan kekerasan, tindakan tersebut. Kesannya pada bimbingan kelompok ini, saya jadi bisa menambah wawasan saya, terus saya juga jadi tahu berita-berita terkini. Nah, dan pesannya
Semoga tidak ada lagi tawuran. Oke. Kalau dari saya, bimbingan kelompok ini seru ya. Terus udah membahas kasus tentang kenakalan remaja yang menyebabkan tawuran tadi. Jadi kita jadi tahu kalau kenakalan remaja itu adalah perbuatan yang nggak baik dan nggak boleh diulangi. Oke. Selesai sudah bimbingan kita pada kali ini. Nah, tadi kita memulai dengan doa dan mari kita mengakhirinya juga dengan doa. Nah, bersediakah teman-teman salah satu orang untuk memimpin doa? Oke, Dita silakan. Oke, karena kita sudah menyelesaikan kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Dita. Nah, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian video dari kelompok kami. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.